Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Yulia Trisnari, nomor absen 16 dari kelas 10 IPS 1. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Kingdom Plantae atau yang kita kenal juga sebagai dunia tumbuhan. Kingdom Plantae adalah kingdom bagi tumbuh-tumbuhan. Kingdom Plantae punya banyak peranan penting bagi kehidupan di bumi. Misalnya menyediakan oksigen di bumi, melindungi permukaan tanah dari curahan hujan, bahkan menjadi sumber makanan yang dibutuhkan bagi makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tak berpembuluh meliputi Bryophyta, sedangkan tumbuhan berpembuluh meliputi Spermatophyta dan Pteridophyta. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tak berpembuluh, yaitu meliputi Bryophyta. Tumbuhan Bryophyta meliputi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan sekumpulan tumbuhan kecil. Apabila kita perhatikan dinding, genteng, tanah, atau batu di tempat yang teduh dan lembab, jika kita perhatikan, kita akan menemukan hamparan seperti beludru berwarna hijau. Nah, itu adalah salah satu jenis lumut. Adapun ciri-ciri lumut yaitu yang pertama, habitatnya adalah di darat yang lembab atau basah, hidup dengan melekat atau epifit, namun ada juga yang epifil. Yang kedua yaitu organ tubuhnya sudah lengkap, yaitu akar yang berupa rizoid, batang dan daun. Susunan tubuhnya umumnya lebih kompleks daripada Talophyta. Yang ketiga yaitu mengalami metagenesis, yaitu suatu pergiliran keturunan antara fase sporofit dan gametofit. Yang keempat yaitu daun lumut kecil terdiri atas lapis sel kloroplas berbentuk jala. Di dalam daun terdapat sel yang besar dan mati sebagai tempat untuk menyimpan air. Yang kelima yaitu akarnya terdiri dari selapis sel yang bersekat dan tidak mempunyai berkas pengangkut atau fasis yang berfungsi sebagai alat untuk menempel dan menyerap air serta garam mineral dari substratnya. Akar lumut disebut dengan rizoid. Yang keenam yaitu batangnya. Pada golongan lumut hati tidak ditemukan batang, namun pada lumut daun ditemukan batang silindris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada lumut. Pada lumut terjadi reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora di dalam kotak spora atau sporangium. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Sedangkan reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Dalam siklus hidupnya, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit yang berkromosom haploid dengan generasi sporofit yang berkromosom diploid. Adapun jenis-jenis lumut. Lumut didefinisikan berjumlah sekitar 16.000 spesies. Pengelompokan berbagai spesies lumut menghasilkan 3 kelas, yaitu yang pertama kelas lumut hati. Lumut hati berbentuk lembaran, hidup menempel di atas permukaan tanah yang lembab atau terapung di atas air. Di tebing-tebing basah sering terdapat lumut ini. Contohnya adalah Rhiciocarpus dan Marchantia. Yang kedua yaitu kelas lumut tanduk. Lumut tanduk berhabitat di tepi sungai, danau atau di sepanjang selokan. Seperti halnya lumut hati, lumut tanduk juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Contoh dari lumut ini adalah lumut Anthoceros. Yang ketiga yaitu kelas lumut daun atau lumut sejati. Lumut sejati tumbuh di tanah, tembok, dan tempat-tempat yang terbuka. Batangnya tegak, bercabang-cabang, dan berdaun kecil-kecil. Adapun yang seperti beludru hijau. Contoh dari lumut ini adalah Polytrichum dan Sphagnum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh ada dua, yaitu Spermatophyta dan Pteridophyta. Yang pertama, saya akan membahas tentang Spermatophyta atau tumbuhan berbiji.
Kelompok tumbuhan yang satu ini disebut sebagai tumbuhan berbiji karena bakal individu barunya bermula dari biji. Sama seperti Pteridophyta, kelompok tumbuhan ini juga memiliki akar, batang, serta daun sejati. Biji yang merupakan cikal bakal tumbuhan ini berasal dari strobilus atau bunga. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Yang dimaksud dengan tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan dengan biji yang tidak ditutupi oleh bakal buah. Ciri-cirinya antara lain memiliki bentuk perakaran tunggang, tidak memiliki bunga sejati, memiliki daun yang sempit, tebal dan kaku, memiliki alat perkembangbiakan berbentuk kerucut yang disebut strobilus atau runjung, dan memiliki serbuk sari dalam strobilus jantan dan sel telur dalam strobilus betina. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi lagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama Cicadinae, contohnya pakis saji. Yang kedua yaitu Ginkgoinae, yaitu dengan hanya satu spesies, yaitu Ginkgo biloba. Yang ketiga yaitu Coniferinae, Coniferales, contohnya yaitu pohon damar. Dan yang keempat yaitu Guietinae, contohnya yaitu pohon melinjo. Selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Berbeda dengan tumbuhan berbiji terbuka, dengan biji yang tidak ditutupi bakal buah, tumbuhan biji tertutup memiliki biji yang terdapat dalam bakal buah. Ciri-cirinya antara lain memiliki bunga sejati dan memiliki daun berbentuk pipih dan lebar dengan tulang daun menjari, melengkung, menyirip atau sejajar. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi ke dalam 2 kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil contohnya tanaman singkong, petai, tomat, jeruk bali, kapas, jambu air, dan bunga matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan reproduksi spermatophyta atau reproduksi pada tumbuhan berbiji. Reproduksi pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae berbeda dengan reproduksi tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Yang pertama, saya akan menjelaskan reproduksi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Pada subfilum gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka, alat reproduksinya berupa mikrospora dan megaspora yang tersusun dalam strobilus jantan dan strobilus betina. Reproduksi pada gimnospermae juga melalui proses peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Namun pada gimnospermae ini hanya terjadi pembuahan tunggal. Sedangkan pada tumbuhan berbiji tertutup, subfilum angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, alat reproduksi generatifnya adalah bunga yang di dalamnya terdapat stamen yang berisi benang sari dan pistilum yang berisi sel telur. Pada angiospermae terjadi proses pembuahan ganda, yaitu peleburan antara sel sperma dengan ovum atau singami, yang menghasilkan zigot dan fusi antara sel sperma lainnya dengan inti kandung lembaga sekunder yang menghasilkan endosperm. Setelah polinasi dan pembuahan, maka ovarium atau bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji atau ovulum akan berkembang menjadi biji. Biji di sini berfungsi sebagai alat penyebaran spesies dan calon tumbuhan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tumbuhan berpembuluh yang kedua, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang tertua yang masih dapat dijumpai di daratan. Tumbuhan berkomus adalah tumbuhan yang memiliki batang, akar, dan daun yang sebenarnya. Artinya, batang, akar, dan daunnya sudah memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Tumbuhan paku berkembang biak dengan cara vegetatif, menyebarkan sporanya sebagai alat perkembangbiakan, jadi tidak dengan biji-bijian. Adapun jenis-jenis atau klasifikasi tumbuhan paku. Pada dasarnya, klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, paku kawat atau paku rambut. Merupakan jenis dari paku-pakuan yang memiliki daun kecil atau mikro dengan susunan daun spiral, batangnya menyerupai kawat, daunnya tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Yang kedua yaitu paku purba.
Bisa dikatakan tanaman paku yang satu ini masih primitif dan terancam punah. Sebagian besar spesiesnya sudah punah. Cirinya yaitu memiliki daun mikrofil hingga ada yang tidak memiliki daun. Yang ketiga yaitu paku sejati. Ciri utama paku sejati yaitu memiliki daun makrofil atau berdaun besar, memiliki tulang daun, sebagian besar daun mudanya akan menggulung, memiliki padang yang tampak dan sebagian besar jenisnya tidak bercabang. Yang keempat yaitu paku ekor kuda. Ciri dari paku ekor kuda yaitu memiliki daun tunggal dengan daun kecil dan sebagian jenis ada yang tersusun spiral, tumbuh di tempat lembab, pada umumnya berbatang hijau dan memiliki ruas. Adapun ciri-ciri paku yaitu tumbuh di daerah tropis, basah atau di daerah yang lembab. Sebagian jenisnya ada yang memiliki daun menggulung saat masih muda dan berbulu, bisa bereproduksi secara vegetatif dengan melakukan peleburan gamet jantan dan betina, tidak memiliki bunga, buah, dan biji, dan berkembang biak dengan spora, memiliki sistem pembuluh pengangkut baik itu pada akar, batang, hingga daun. Sebagian besar jenisnya tidak memiliki cabang dan tidak merambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa tumbuhan paku berkembang biak dengan cara vegetatif atau dengan cara tidak kawin, di mana spora menjadi sel inti yang berfungsi sebagai alat untuk berkembang biak. Inti sel spora yang dibentuk pada daun dan letaknya pada kotak spora atau sporangium. Biasanya sporangium terdapat pada tepi daun bagian bawah yang berwarna kecoklatan. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun subur atau fertil. Jika sporangium sudah pecah, maka selnya akan keluar menyebar terbawa angin dan jatuh di tempat yang memungkinkan untuk tumbuh. Contoh tumbuhan paku yaitu suplir, pakis lidah kolam, semanggi air, paku ekor kuda, dan paku Boston. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi Sati Santi Om.